Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Handoko dalam YouTube channel saya, DLH Abdul Handoko. Siang hari ini saya bersama teman lama saya, teman SMA saya. Beliau kebetulan sekarang diamanai sebagai sekretaris desa di Kabupaten Abdul Mulyo. Bapak kenalkan siapa namanya? Mulyo. Ya, nama saya Alvin. Saya adalah salah satu sekretaris desa di Kabupaten Bojonegoro. Itu adalah sedikit perkenalan dari Bapak Alvin. Ya. Kebetulan dulu teman SMA saya. Dan sekarang sudah sukses ya, menjadi sekretaris desa di salah satu desa di Bojonegoro. Hari ini kita akan diskusi atau ngobrol singkat tentang COVID-19 atau penyakit corona yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat. Jadi mungkin kita akan tanyakan bagaimana tanggapan Bapak Alvin selaku sekretaris desa tentang penyakit COVID-19. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya akhir-akhir ini COVID-19 atau virus corona itu sudah semakin menyebar. Jadi diharapkan kepada seluruh warga masyarakat untuk mengikuti anjuran atau aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Seperti itu. Bagaimana Pak Sekdes langkah-langkah yang bisa ambil untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19? Ya. Pertama yang kita lakukan dari pemerintah desa itu adalah dengan cara membentuk yang namanya gugus tugas tingkat desa, gugus tugas penanggulangan COVID-19 atau nama lainnya juga relawan COVID-19 tingkat desa. Itu yang pertama kali dilakukan oleh desa. Tugasnya apa? Tugasnya itu ya cukup banyak lah. Yang pertama diantaranya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana virus corona itu, bagaimana penyebarannya, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana penanganannya, dan lain-lain. Itulah beberapa diantaranya tugas dari gugus tugas COVID-19 tingkat desa. Selain itu, kita itu juga setiap malam juga melakukan sweeping ke desa, keliling desa untuk itu ada kerumunan biasanya membubarkan kerumunan biasanya di warung atau di mana. Itu kalau di sini aturannya jam 9 sudah harus tutup seperti warung-warung itu, dan kerumunan juga harus dibubarkan. Jadi setiap jam 9 malam warung-warung harus tutup. Iya. Terus untuk pembubaran itu atau sweeping itu yang terlibat siapa saja sih Pak dalam proses sweeping tersebut? Ya. Untuk kegiatan sweeping itu sendiri biasanya kami dari gugus tugas tingkat desa itu mengajak Babin Kamtibmas dan Babinsa yang ada di desa kami. Gunanya apa? Tentunya untuk mempertegas saja. Kan biasanya kalau dari aparat kepolisian itu kan lebih diperhatikan oleh masyarakat. Jadi ada kerjasama dengan Babin Kamtibmas dan Babinsa. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada kerjasama antara pihak desa dengan pihak kecamatan atau pemerintah kabupaten atau dan sebagainya dalam penanganan kasus ini? Kalau kami gugus tugas tingkat desa itu punya atasan yang namanya gugus tugas tingkat kecamatan. Jadi setiap hari kami itu disuruh untuk melaporkan misalnya ada pemudik, ada ODR atau orang dalam resiko. Itu adalah orang yang pulang atau kembali dari perantauan yang merupakan zona merah, itu berarti otomatis masuk ODR. Itu setiap hari selalu kita laporkan ke gugus tugas tingkat kecamatan. Ya. Jadi itu dari pihak desa ada laporan ke kecamatan ya. Jadi nanti kalau kecamatan pasti ada laporan ke kabupaten. Ya, seperti itu. Apakah itu merupakan instruksi untuk semua desa Pak? Apakah misalkan
dari bupati punya surat edaran untuk semua desa agar melakukan yang namanya edaran seperti itu. Iya, memang dari Bupati sendiri ada instruksi secara langsung kepada semua desa untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bagaimana caranya agar virus corona itu tidak menyebar di daerah sini, di wilayah Bojonegoro. Ya. Jadi selain dari desa inisiatif desa juga ada instruksi dari pihak Kabupaten Bojonegoro, yaitu dari Ibu Bupati. Ya, itu. Jadi selanjutnya Pak, kalau kita melihat di berita-berita, pemerintah pusat itu kan sekarang sudah melanggarkan hampir 100 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, apakah itu real atau apakah itu ada realisasinya dari program pusat? Intinya apakah program itu sampai ke tingkat desa? Ya, terkait dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat, intinya sampai hari ini ya, itu kalau terkait dengan COVID-19 itu ada beberapa. Di antaranya kemarin itu ada pendataan sembako kabupaten. Itu desa kami mendapat jatah 150, itu rencananya akan mendapat sembako dari kabupaten mungkin sekitar 2-3 bulan. Kemudian ada lagi langsung itu instruksi dari Kementerian Desa bahwasanya di desa itu boleh menganggarkan dana desa untuk kegiatan yang namanya BLT desa. Itu diberikan kepada masyarakat yang terdampak virus corona, seperti itu. Selanjutnya misalkan ada warga binaan ya, ada warga dari zona merah itu mudik, ini mau lebaran ini, mudik ke desa Kajemengan. Apa yang akan tidak bisa lakukan? Jadi ketika ada warga masyarakat yang pulang atau yang mudik dari luar kota, khususnya dari zona merah, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah melaporkan diri ke gugus tugas tingkat desa. Nanti di situ akan dilakukan pengecekan kesehatan sederhana ya. Misalnya pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termogan, kemudian kami tanya apakah ada keluhan, apakah batuk atau panas atau sakit tenggorokan dan lain-lain. Jika memang ada keluhan, akan kami arahkan ke tenaga kesehatan. Setelah itu diwajibkan untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Jadi selama 14 hari itu tidak boleh kontak dengan siapapun. Harapannya apa? Jaga-jaga saja. Karena kita tidak pernah tahu bahwa virus corona itu menempel ke tubuh kita apa tidak, itu kita tidak tahu. Jadi untuk jaga-jaga agar tidak menularkan ke orang lain, harus melaksanakan isolasi selama 14 hari. Oh, ya. Jadi harus isolasi gitu ya. Terus kemudian Pak Sekdes, mungkin Bapak punya himbauan untuk masyarakat yang sedang kerja di luar kota. Himbauannya apa sih Pak Sekdes untuk mereka agar COVID-19 ini tidak semakin meluas? Himbauan untuk warga yang sedang merantau. Ya, himbauan saya kepada warga masyarakat yang saat ini sedang merantau, saya menghimbau agar jangan mudik terlebih dahulu. Sayangi keluarga Anda. Tunggu sampai nanti situasi kembali normal atau kondusif kembali. Gitu. Nah, jadi bagi yang orang tahu, jangan mudik dulu.